Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum saya berbincang dengan pengusaha PHRI mengenai dampak pandemi, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memperbarui informasi mengenai kebakaran yang terjadi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudah ada rekan saya, ada Yohana Gabriela di sana. Yohana, apa perkembangan terbaru mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi pagi hari ini? Ya, selamat pagi Bayu dan pemirsa di rumah. Memang pada pukul 2.30 dini hari tadi, kebakaran terjadi di pabrik kampas rem di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan untuk situasi atau kondisi kebakaran yang terjadi di tempat ini, memang api sudah padam. Bahkan untuk petugas pemadam kebakaran saat ini juga sudah selesai melakukan tugasnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebetulnya kronologis kejadian dan penyebab kebakaran ini, karena jika kami lihat ini sudah ada sebanyak 14 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan di tempat ini. Langsung saja kita tanyakan kepada Kepala Seksi Operasi Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Bapak Abdul Wahid. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi Mbak. Pak Abdul, ini kebakaran yang terjadi di tempat ini sebetulnya apa sih penyebabnya Pak? Iya, dari informasi yang kita terima di lapangan, itu diduga dari korsleting listrik ya. Dari korsleting listrik pada salah satu ruangan plating, mixing plating itu ada tiba-tiba ada percikan api gitu ya kan. Dari informasi yang kami terima, kemudian tim pemadam internal itu berusaha untuk memadamkan kebakaran dan itu memang sudah baik, sudah protap seperti itu. Nah, pukul 2.40 kami baru menerima berita, sehingga kami luncurkan dari 2.39 kami terima berita. 2.40 unit kami tiba di sini. Jadi 1 menit, respon time kami 1 menit, karena memang jarak cukup dekat. Setelah kami terima berita, kami langsung jalan 1 menit, kami datang, sudah cukup besar apinya. Mungkin karena memang percepatan jalannya api itu tidak tertandingi dengan kemampuan pemadaman di awal-awal pemadaman. Apakah kejadian kebakaran dini hari tadi ini menimbulkan korban jiwa Pak? Sejauh ini dari laporan yang kami terima kosong Mbak, tidak ada korban jiwa. Mudah-mudahan kami tidak menerima laporan baik dari karyawan ataupun petugas kami. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada laporan. Memang pada saat pemadaman ini membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Apakah ada kendala atau kesulitan pada saat proses pemadaman? Ya, di awal-awal pemadaman itu kalau melihat dari penjalaran apinya itu cukup besar dari shaft yang ada, dari ducting itu menyebar ke kanan kiri, sehingga strategi kami harus menahan penjalaran api agar tidak merambat kepada bagian-bagian yang belum terbakar. Di samping itu memang pada saat malam hari agak gelap ya. Nah, itu sebagian bagiannya juga kan kita partisi-partisinya kita di dalam gudang ini agak menyulitkan. Tetapi waktu 1,5 jam kita sudah berhasil memblokir, melokalisir semua perambatan yang ada, sehingga hanya setelah 1,5 jam, kurang lebih 1,5 jam, pukul 4.20, pukul 4.19 kita sudah melakukan proses pendinginan, sudah beralih dari pemadaman ke proses pendinginan. Lalu akhirnya luas dampak yang terjadi kebakaran ini, luas area yang terdampak kebakaran ini seberapa luas dan taksiran kerugian yang didapatkan dari bencana kebakaran ini berapa sih Pak? Kalau kita ngelihat gudangnya itu kan 50 kali 60 meter persegi, itu sekitar 3.000 ya. Tapi kalau area-area spot-spot titik api yang terbakarnya itu, kalau saya lihat dari di dalam itu ya, mungkin sekitar ada yang mungkin sekitar 150 meter persegi, ada titik tempat yang lain karena ada perambatan dari shaft, perambatan dari ducting, melompat ke daerah yang lain, ke area yang lain, ke bagian yang lain, nyebrang. Nah itu ada yang 200 meter persegi, ada yang 150 meter persegi. Nah ini belum kita lagi dalam tahap pengukuran secara total, secara utuh. Hanya saja luas gudangnya kalau saya perkirakan 50 kali 60 gitu. Tapi titik yang terbakarnya itu nggak nyampe segitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Abdul atas informasinya. Semoga tetap sehat selalu bersama dengan tim ya Pak. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, demikian laporan mengenai kebakaran yang terjadi di pabrik kampas rem yang berada di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda, Bayu, di studio.
Yohana Gabriela mengabarkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.